di sana meletakkan isim dhahir di tempatnya isim dhamir adalah qasdul irhab. Jadi irhab itu menakut-nakuti dari si pendengar. Kama yaqulu Jarad Daroki bahwa bibawi ahadil matlubin. Jadi ucapan dari seorang laki-laki yang di sana itu sifatnya adalah semacam rentenir gitu ya, bukan rentenir, semacam polisi militer, semacam polisi militer atau semacam dari angkatan. Rijalu daroki wakifuna bil babi. Jadi ucapan semacam ini tujuannya supaya si pendengar itu takut gitu. Nah, supaya si pendengar itu takut. Jadi yang ngomong itu adalah dari pihak angkatan bersenjata itu sendiri. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam rumah, mereka ketok-ketok angkatan bersenjata ada di depan pintu. Nah, jadi tidak menyebutkan kami, tapi menyebutkan pangkatnya, tujuannya untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Atau contoh umpama seorang raja hendak memasuki sebuah ruangan, dia saat masuk tidak berkata aku akan masuk, melainkan sang raja atau sang pangeran akan masuk gitu ya, semacam itu. Tujuannya untuk menakut-nakuti si pendengarnya. Waqustil ististofi wal irhabi nahul amir waqifun bil babi. Tujuan meletakkan isim zahir di tempatnya isim dhamir, yaitu tadi sebagai sudah disinggung istiqtof, mengharapkan belas kasih, kemudian irhab, menakut-nakuti pada si pendengar. Contohnya al-amiru waqifun bil babi, sang pangeran ini berdiri di depan pintu. Nah, berikutnya ya, daripada selain al-madad, qasul istiqtof dan irhab, sebagaimana disinggung dalam bait wal madad linuktati tamkini qalahu samad taqasul istiqtofi wal irhabi nahul amir waqifun bil babi. Motif berikutnya adalah uslubul hakim. Jadi penyampaian yang bijak ya. Penyampaian yang bijak merupakan salah satu motif menggunakan isim zahir di tempatnya isim dhamir. Ya. Jadi apa itu uslubul hakim atau metode bijak? Sorfu murad disohibil kalam, mengalihkan apa yang dikehendaki dari si pembicara, atau mengalihkan dari sebuah pertanyaan ya. Jadi ada temanya dulu atau ada pertanyaan dulu yang nanti akan dialihkan ke arah yang lain gitu. Jadi semacam mengalihkan pembicaraan ya. Kenapa kok dialihkan? Karena tema pembahasan pembahasan yang tidak diinginkan ini lebih layak untuk dibahas ya, lebih layak untuk dibahas. Wa min khilafil muqtado sarfu murad dinutkin ausulin li kauni aula bi ajdaro. Tujuan daripada khuruj muqtadul zahir itu adalah surfu murad, mengalihkan kehendak atau uslubul hakim itu baik dari si pembicara atau karena atau dari sebuah pertanyaan kepada maksud yang lain, karena maksud yang lain ini lebih layak, lebih pas untuk dibahas. Ya, contohnya semacam ini. Umpama ada seorang yang berkata, kebutaan adalah penyakit yang membahayakan dan musibah yang besar. Nah, kawannya merespon, betul. Butanya hati adalah sebuah hal yang membahayakan dan musibah yang besar. Nah, padahal yang dikehendaki oleh si mutakalim pertama itu adalah buta penglihatan, tapi direspon oleh kawannya yang mendengar menjadi buta hati. Nah, ini contoh dari sarfu murad. Ya.
Contoh lagi sebagaimana ucapan ya, manakala di sana ada sebuah ancaman, la ahmilan laka alal adham, aku akan membawakanmu rantai. Tapi si syairnya mengalihkan bahwasanya yang dikendangi dengan adham itu adalah kuda hitam. Ya. Jadi diplesetkan gitu ya, diplesetkan. Diplesetkan. Karena yang dikehendaki oleh ancaman itu ya, saya akan letakkan kamu atau saya akan berikan kamu sebuah rantai gitu ya. Kemudian dengan istilah yang sama di sini adham itu diartikan sebagai kuda gitu. Ya, jadi direspon dengan ucapan yang berbeda. Semacam itu. Jadi sebenarnya ushul hakim ini kayak semacam ngeles misalnya Pak Saro. Berikutnya contoh untuk yang pertanyaan umpama ada seorang laki-laki yang bertanya kepada seorang syekh tentang usianya, berapa usiamu? Kemudian si syekh ini mengalihkan temanya dengan mengatakan ini an'amu bil afiyah. Aku ya merasakan nikmat kesehatan. Jadi daripada kau tanya berapa usiaku, lebih penting kau tanya aku dalam kondisi baik atau tidak. Karena usia itu kan bukan tolak ukur pasti gitu. Jadi mengalihkan temanya kepada kesehatan. Wa makna hadza annahu safu miradisal ila ghairi ma'aroda. Jadi dia mengalihkan dari apa yang tidak dikehendaki dari si penanya. Ia jawab dengan sesuatu yang hendaknya lebih layak ia tanyakan mengenai kesehatan. Contoh dalam Al-Quran yas'alunaka anil ahilah qul hiya mawaqitu linnas. Mawaqitu linnas wal hajj. Jadi contohnya ketika para sahabat mempertanyakan tentang hilal, adanya hilal dalam kehidupan ini sebenarnya apa? Nah, yang ditanyakan itu kan berarti definisinya. Tapi yang dijawab oleh Al-Quran itu adalah fungsinya. Jadi hilal itu adalah sebagai pedoman waktu bagi manusia dan juga untuk hajinya, untuk ibadahnya. Nah, karena begini, kalaupun nanti akhirnya didefinisikan secara praktik ilmiah, orang-orang di masa itu belum tentu bisa memahaminya dengan baik. Tapi ketika dijelaskan ada fungsinya dalam tataran agama, ini lebih bermanfaat semacam itu. Jadi para sahabat pada saat itu mempertanyai, kenapa kok hilal bulan itu, bulan sabit, kenapa kadang kecil, kemudian membesar, kemudian berbentuk purnama, hingga akhirnya menciut kembali dan hilang. Nah, Al-Quran di sana menjawab bahwasanya hilal itu sebagai media untuk mengetahui waktu dan juga waktu untuk manusia dan juga waktu-waktu haji. Nah, mereka mempertanyakan tentang hakikat hilal, tapi di Al-Quran dijawab dengan fungsinya karena ini lebih berfaedah gitu ya. Maksudnya dalam tataran syariat gitu. Nah, min khilafil muqtada sarfu murad dinutkin aw su'lin li ghairi ma arad li kaunihi aula bihi wa ajdara ka kiswatil hajjaj wal qaba'tharo. Berikutnya ada iltifat. Iltifat ini artinya adalah menoleh ya. Maksudnya itu beralih di sini. Dan iltifat itu intiqalul mutakallim mislubin uslubin ila akhara fi kalamihi. Jadi keberalihan dari si pembicara
dari satu gaya penyampaian ke gaya yang lain. Jadi umpama mutakalim beralih menjadi mukhatab. Nah, ini ada tujuan balaghahnya, atau bahkan dari mutakalim nanti beralih menjadi zahir. Tujuannya apa? Muhawatu jalbi nafsi sami, berupaya untuk menarik perhatian dari si pendengar. Berupaya untuk menarik perhatian dari si pendengar limutafa'atil khitab alladzi yulqa ilaihi, ya, supaya merespon khitab, merespon komunikasi yang dilemparkan padanya. Wal iltifatu wa wal intiqalu min ba'dil asarifi ila ba'din qamin, beralih dari satu metode ke metode yang lain. Wal wajhul istijlabu lil khitabi. Nah, memang tujuannya atau metodenya adalah berfungsi untuk menarik perhatian kepada komunikasi yang disampaikan. Ini termasuk fungsi yang digunakan dalam muqaddad dzahir. Khilaf muqaddad dzahir adalah iltifat. Iltifat itu intikal menarik min usulbin ila akhar. Fungsinya jalbun nafsi sami li muta'abatil khitab. Nah, nanti macam-macam iltifat ini ada banyak. Dari takalum kepada khitab, takalum kepada ghaibah. Khitab kepada mutakalim, khitab kepada ghaibah, ghaibah kepada khitab, ghaibah kepada takalum. Bahkan nanti ada yang beralih ke zahir. Nah, contohnya dari takalum kepada khitab. Wa mali la a'budul ladzi fatrani wa ilaihi turja'un. Atas dasar apa aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, padahal kepadanya lah diri akan kembali. Tapi tidak menggunakan bahasa kepadanya lah aku akan kembali, tapi menggunakan dhamir huwa. Nah, diri kepadanya lah diri itu akan kembali. Nah, di sini tujuannya itu supaya si pendengar itu konsentrasi untuk mendengarkannya. Kemudian intikal minat takallum ilal ghaibah. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kami telah memberimu al-kautsar, maka sembahlah kepada Tuhanmu. Nah, ini rabbika kan sebenarnya beralih kepada isim zahir, ya. Beralih kepada isim zahir. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kami telah berikan kepadamu al-kautsar dan sembahlah Tuhanmu. Ya, sebenarnya kan dari na itu, dari na beralih ke isim zahir, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian dari khitab kepada takalum, ya. Dari khitab kepada takalum. Contohnya yukallifuni laila wa qad syatta waliyuha wa addat iwadu bainina wa khutubu. Nah, di sini takalum yukallifuni, ya, harusnya ngomongnya yukallifuka. Karena beralih dari khitab kepada takalum. Yang sebelumnya ada tohabika kolbun fil hisani torubu. Nah, jadi dari ka beralih menjadi yukallifuni. Kemudian dari khitab kepada ghaibah. Hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim. Nah, bahkan hingga ketika kalian berada di kapal, ya, bahkan ketika kalian ada di kapal dan kapalnya itu berlayar bersama dengan mereka, dan dikehendaki dengan mereka nih ya kalian, tapi diubah dari khitab menjadi ghaibah, ya tadi tujuannya jalbul intibahi sami itu. Ada yang ghaibah kepada khitab, contohnya faqalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Nah, di sini dari zahir, ya, dari zahir kepada khitab. Dari zahir kepada khitab. Mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah mengambil anak, ya. Kalian sungguh telah mengambil atau berbuat sesuatu yang buruk. Nah, ini dari awalnya mereka beralih menjadi kalian. Kita komentari seolah kita di depannya. Mereka berkata Tuhan sudah membuat anak. Sungguh kalian ini adalah orang yang berlaku buruk. Ghaibah kepada mutakalim. Wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana sama'a dunya bimasabih.
Dalam kasus ini awalnya auha, di sini ghaibah, ini Allah sudah wahyukan di setiap langit. Allah telah wahyukan di setiap langit urusannya atau perintahnya, dan kami hias langit dunia itu dengan lentera. Jadi awalnya menggunakan bahasa dia, Allah telah wahyukan, dia telah wahyukan di setiap langit itu perintahnya, dan Allah hias setiap langit, dan Allah hias langit dunia dengan beberapa lentera. Ya. Jadi baitnya secara lengkap wal iltifat wa wal ittiqalu min badil asali bi ila badin qamil wa wajul istislah bil khitabi wa nuqtatun takhusu ba'dal babi. Nanti ada sebuah nuktah, ada sebuah fungsi yang khusus pada sebagian bab. Ya, gitu. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh sekian alam. Kemudian beralih kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Berikutnya khilaf muqtadul zahir wa madi fi maudhi'il mudhari. Jadi meletakkan fi'il madi di tempatnya fi'il mudhari. Contohnya yauma yunfaku fi suri fafazigha man fis samawati wa man fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Nah, di sini menggunakan fazi'a, padahal fazi'a itu fi'il madi, sesuatu yang telah terjadi wangkodo dan selesai. Beralih semacam ini apa tujuannya? Karena tahakukul wukuk. Ini pasti terjadi. Wasigotal madi li'atin aurodu. Tujuannya yang untuk semacam itu. Kemudian ada lagi kolab. Kolabu linuktatin. Jadi kolab itu kolbul kalimah. Ya. Sebagaimana contoh untuk kolab itu ada pada bait yang dicontohkan oleh musannif sendiri, ya, wa angsyadu wa mahmahin makbaratin arja'u ka analauna ardihi sama'uhu. Jadi pada kata ka analauna ardihi sama'uhu. Jadi asalnya ka analauna sama'i min syaddatil ghabarah itu adalah ka anaha launul ardi. Kemudian di sana itu dibalik untuk mubalaghah, menunjukkan arti berlebih-lebihan. Kan arti sebenarnya sebenarnya warna langit itu sebagaimana warna bumi. Tapi dibalik seolah-olah bumi itu berwarna sebagaimana langitnya. Jadi semacam kasus tasbih maklub gitu ya. Bukan Zaid yang mirip singa, tapi singa yang mirip Zaid. Ini saking menakutkannya si Zaid dibalik, padahal ya nggak mungkin. Istilahnya nggak mungkin dalam kasus berani atau nekat singa Zaid mengalahkan singa itu kan nggak mungkin. Tingkat kenekatan dan daya destruktif yang bisa dihasilkan itu kan jauh berbeda antara Zaid dengan singa kalau polosan ya. Tapi kemudian ditasbih maklubkan dibalik tujuannya untuk mubalaghah. Jadi bukan singa yang mirip Zaid, melainkan Zaid yang mirip singa. Nah, mungkin untuk siang hari ini saya cukupkan dulu sekian karena ini pesertanya tidak ada ya. Tadi ada tapi keluar masuk. Saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.